Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GBI Kedamaian. Jumpa lagi dalam ibadah online GBI Kedamaian. Minggu ini kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Nordi Luntungan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh memberkati kita, berikan kekuatan buat kita semua, dan menyegarkan kehidupan kita. Bagi adik-adik sekalian, tentunya ada cerita yang sangat menarik buat kalian semua. Para orang tua, Bapak Ibu Saudara boleh mendampingi putra-putrinya dalam menyaksikan tayangan yang kami siapkan, supaya anak-anak kita boleh memahami cerita firman Tuhan yang disampaikan. Dan bagi jemaat yang mungkin rindu untuk mendapatkan pelayanan khusus, konseling, doa-doa khusus, atau yang lainnya, jangan segan-segan silakan menghubungi nomor sekretariat. Seluruh hamba Tuhan siap dengan sukacita melayani saudara. Dan setiap persembahan yang Bapak Ibu Saudara akan berikan, silakan ditransfer ke nomor rekening yang ada, nomor rekening GBI Kedamaian. Mari memberi dengan penuh sukacita, memberi dengan sukarela untuk pekerjaan Tuhan yang ada di GBI Kedamaian. Tuhan memberkati setiap persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah online minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, saudara semua, dimanapun saudara berada, di rumah bersama dengan keluarga, kita tetap mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah bersama dengan kita semua dari sejak kita mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan hingga sampai saat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh mengucap syukur, kita boleh berada di tempat ini. Haleluya, haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, amin. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, amin. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Besar semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Benar Tuhan, anugerah-Mu begitu besar dalam kehidupan kita semua. Kalau kami boleh menghadapi segala sesuatu yang tidak mengenakan bagi kehidupan kami Tuhan, kami tidak menyerah, kami tidak takut,
Kami tidak cemas karena kami memiliki Engkau Tuhan. Engkau Yesus Allah kami yang hidup, yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami hidup agar kami boleh tetap berjalan dalam lembah kekelaman. Kalau kami saat ini sedang mengalami kekelaman dalam hidup kami Tuhan, kami hanya berseru kepada-Mu Tuhan, tolong kami, bangkitkan kami kembali supaya kami tidak terpuruk Tuhan. Lindungi keluarga kami, lindungi saudara-saudara kami semua, lindungi jemaat-Mu di tempat ini, dimanapun mereka berada di rumah yang sedang dalam masa karantina Tuhan. Kami kadang merasa kesepian Tuhan, karena itu kami berserah kepada-Mu. Engkaulah penghibur kami Tuhan, supaya kami tidak merasa kesepian. Kami boleh berjalan terus bersama dengan Engkau Tuhan, sehingga kami tidak lelah, kami tidak merasa capek, kami tidak merasa sesuatu hal yang harus kami takutkan. Kau bangkitkan kami kembali, sehingga kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, Kau bersama kami, dan kami serahkan hidup kami dalam tangan kemurahan-Mu hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Kita boleh bangkit dari keterpurukan. Tuhan sudah memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Mari kita bangkit. Amin. Amin. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, 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 serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Haleluya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus 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 di atas segalanya. Amin, amin. Kita sudah memuji Tuhan. Kita boleh serahkan hati kita untuk tidak lagi takut kepada Tuhan, karena Tuhan sudah membangkitkan hati, jiwa, semangat kita semua untuk tetap bersama dengan Engkau. Saatnya kita akan memberikan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan berkat firman Tuhan. Biarlah kita boleh layak untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga
menyanyikan kemuliaan Tuhan namamu. Hosana, amin. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar termulia. Katakan alam semesta, amin. Haleluya, haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar layak dipuji dan disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar amin. Namamu besar, amin. Namamu besar namamu besar, namamu besar termulia. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan berkhotbah dengan satu tema, dilarang bodoh. Wah, kok temanya seperti itu ya? Dilarang bodoh. Sebenarnya tema ini ketika saya sedang bertandang ke gereja teman, ada tulisan kayak di mading itu. Jemaat dilarang bodoh. Boleh juga tuh, keren juga itu. Ayatnya di mana? Efesus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-17. Surat Efesus pasal 5 ayat 17 saya bacakan, firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ayat ini sangatlah jelas maksud firman Tuhan yang ditujukan ketika itu kepada jemaat yang ada di Efesus. Namun akhirnya menjadi himbauan, nasihat Tuhan untuk jemaat di segala tempat dan sepanjang zaman. Janganlah menjadi jemaat yang bodoh. Pertanyaannya, bagaimana agar kita tidak menjadi jemaat yang bodoh? Bila kita mengacu pada salah satu yang melekat dalam diri orang percaya, yaitu sebagai murid Kristus, maka kata murid identik dengan apa? Belajar. Bagaimana agar kita tidak menjadi jemaat yang bodoh? Seperti saya katakan, kita
sebagai murid, ya namanya murid, sudah barang tentu harus belajar. Belajar telah menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam diri seseorang yang bernama murid. Dan itulah orang percaya. Apa maksud dan apa tujuan sebagai orang percaya dilarang menjadi bodoh atau tidak boleh bodoh? Sehingga kita memang perlu bahkan harus belajar. Beberapa alasan. Kenapa kita harus belajar agar kita tidak bodoh? Agar jemaat Tuhan tidak bodoh, tidak hidup dalam kebodohan, atau dengan kata lain tidak mudah kita ditipu. Hanya orang bodoh yang mudah ditipu. Hanya orang bodoh yang mudah tertipu. Dan kita tidak boleh jadi orang yang tertipu, tidak boleh menjadi orang yang ditipu, lebih lagi jangan menjadi orang yang suka menipu. Kedua, kenapa tidak boleh bodoh, dilarang bodoh dan harus belajar? Saudaraku, kita belajar memang agar tidak bodoh. Tetapi tujuan belajar bagi murid Kristus bukan menjadikan mereka orang-orang yang pintar. Bahkan kepintaran saking bablasnya. Menjadi yang sok pintar. Sampai gembala pendeta dilawan. Karena jemaat sudah kepintaran. Tujuan maksud daripada tidak boleh bodoh dan harus terus belajar. Coba perhatikan ayat ini dikatakan. Janganlah kamu bodoh tetapi usahakan. Kalau saya terjemah usahakan tetapi belajarlah. Supaya kamu bukan jadi pintar. Tetapi proses belajar itu kita tidak bodoh. Namun semakin lama semakin mengerti apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Tuhan Yesus juga dalam surat Ibrani itu dikatakan bahwa dia belajar. Hasil belajarnya itu dia menjadi mengerti kehendak Bapanya yang mengutus dia ke dunia. Lalu kemudian mentaati apa yang telah ia pelajari. Melalui siapa dia belajar? Di bait Allah dia belajar. Melalui tokoh-tokoh dan para ahli Taurat di mana Yesus sebagai anak manusia. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hasil dari belajar dari guru-guru yang notabene dikenal sebagai ahli-ahli Taurat, pakar-pakar dalam hukum Taurat. Menjadikan Tuhan Yesus semakin mengerti, semakin memahami kehendak Bapanya. Dan ini agak berbeda dengan jemaat zaman now yang hidup di era informasi, di era teknologi yang makin canggih. Ketika mereka mulai mengenal, belajar ilmu yang bernama teologia, bukannya semakin lama semakin mengerti, semakin lama memahami kehendak Tuhan, malah menjadi jemaat yang makin belajar teologia, makin jadi tolologia. Karena bukan makin taat. Di mana pemahaman itu membawa harusnya kita semakin mentaati apa yang menjadi kehendak Allah. Kalau Yesus diutus menjadi kehendak Allah, kita dipanggil. Kita dipanggil yaitu tidak lain daripada untuk melakukan kehendaknya Allah. Kehendak Bapa Surgawi kalau kita ini mengklaim sebagai anak-anak Bapa. Harus taat kepada Bapa Surgawi yang
memanggil kita menjadi bagian dari warga negara kerajaan sorga. Jadi saudaraku, kesimpulan berdasarkan surat Timotius, orang bodoh adalah orang percaya yang imannya tidak tahan uji. Itu tertulis di dalam 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-8. Karena di sana dikatakan saudaraku bahwa kata bodoh di sana itu berarti bobrok. Diambil dari kata Yunani bobrok, disebut bobrok oleh karena melawan kebenaran. Kita belajar kebenaran bukan untuk melawan kebenaran itu sendiri. Konkretnya orang Kristen yang tidak belajar, saya harus katakan dia orang Kristen yang bodoh. Orang Kristen yang bobrok, alias orang Kristen yang bebal. Jadi mari kita, kalau kita dengar firman, kita pergi beribadah, konteksnya bukan sekedar menjadi jemaat yang mau dengar khotbah, tetapi mari kita memposisikan diri sebagai murid dengan tujuan mau belajar atas setiap firman yang disampaikan, setiap firman yang kita dengar, dan itu telah menjadi satu misi Kristus ketika Tuhan berkata kepada murid-murid, orang percaya ketika itu melalui Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20, perhatikan baik. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak stop sampai di situ, ayat 20 katakan, dan apa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajar mereka melakukan segala sesuatu, segala firman yang telah disampaikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dampak positif daripada mereka yang belajar akan menjadi pribadi yang kuat. Akan menjadi pribadi yang tahan uji. Akan menjadi pribadi yang semakin paham, semakin mengerti firman. Baik itu berupa kehendak daripada Allah dan mengerti tentang batasan-batasan janji Allah yang memang menjadi bagian kita. Dan menjadi bagian yang bukan kita. Matius pasal yang ke-11 ayat 29-30. Perhatikan baik-baik, dengarkan dengan seksama. Saya baca buat saudara. Matius 11 ayatnya yang ke-29 dan 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, kata Tuhan, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun itu ringan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan dalam ayat ini, pikul kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Nah, banyak orang itu kalau kuk ini kita terjemahkan sebagai salib. Seringkali saya bertanya, orang Kristen itu tidak Kristen kalau nggak pikul salib. Tapi tidak banyak orang Kristen yang mau pikul salib. Jika ditanya, mau nggak pikul salib? Oh, nggak mau, Pak. Loh, kenapa? Berat. Coba kita bandingkan dengan Markus pasal yang ke-8. Ayatnya yang ke-34 ya. Coba perhatikan. Markus pasal 8 ayat yang ke-34, firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Saya bacakan untuk kita sekalian.
Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi panggilan orang percaya pertama-tama itu adalah kesiapan pikul salib. Tapi kita bilang berat. Di mana letak beratnya? Dari dua ayat yang kita baca baik dalam Markus maupun dalam Matius, ada dua hal yang perlu menjadi sorotan. Pertama, kita akan mengatakan salib itu ringan dan enak, kata Tuhan Yesus, kalau kita mau menyangkal dirinya. Untuk kita bisa menyangkal diri tidak menjadi bodoh, belajar. Firman itu kita dengar dalam konteks mau belajar. Firman itu kita baca, itu juga konteks untuk belajar Bapak Ibu. Sehingga dengan demikian kita tidak akan berkata berat. Tetapi sesuai dengan dikatakan dalam pasal 11 ayat 30 dari Injil Matius, kuk yang kupasang itu ringan. Kita mau belajar. Belajarlah kepadaku. Artinya belajar kepadaku, Yesus sudah di surga. Apa yang Yesus tinggalkan? Firman. Belajar kepadaku berarti belajarlah akan firman Tuhan. Milikilah hati yang terus mau belajar, pikiran yang terus mau belajar. Bahkan di dalam Nabi Yesaya dikatakan, mari kita mengambil posisi sebagai orang murid untuk apa? Untuk selalu mempertajam pendengaran kita. Pendengaran tentang apa? Bukan gosip. Pendengaran tentang apa? Bukan hoax. Pendengaran tentang apa? Bukan hal-hal yang mendatangkan kekhawatiran, ketakutan. Itu yang kita teruskan. Tetapi apa? Pergilah. Beritakan Injil. Kata Markus pasal 16. Pergilah, beritakan Injil. Injil itu adalah apa? Berita baik. Di tengah berita buruk. Mati sekian, sembuh sekian, yang kena COVID sekian. Nah, ini kan berita yang mendatangkan ketakutan, kekhawatiran. Mari kita di rumah, di tetangga, mari kita bicara tentang hal-hal yang kondusif. COVID memang ada, nyata. Tetapi Tuhan Maha ada. COVID bisa membunuh. Betul, tapi Tuhan bisa membangkitkan orang mati. COVID membuat orang menderita, tapi Tuhan hadir untuk melepaskan manusia dari penderitaan. COVID bikin orang miskin, tapi Tuhan sanggup jika kita hadir. Kan Tuhan, maka kita tidak kekurangan karena Tuhan berjanji memberikan kecukupan. Dan menyediakan segala apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita. Oleh karenanya mari proses belajar ini harus menjadi sesuatu yang melekat dalam diri orang percaya yang menyandang predikat sebagai murid-murid Yesus Kristus Tuhan. Saudara, akhir zaman di ambang pintu. Lalu kita belajar tentang Matius pasal yang ke-25. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Di sana mengkisahkan ada murid-murid yang bodoh. Dan akhirnya tidak mendapat bagian dari kerajaan Allah yang tersedia. Tapi ada juga yang menggambarkan murid-murid yang apa? Yang arif, yang bijaksana. Itu nanti saudara boleh baca. Dari ayat 1 sampai 13, Matius pasal yang ke-25. Orang bijaksana, dia selalu apa? Prepare. Dia selalu apa? Persiapan. Persiapan, anytime Tuhan bisa datang. Entah menjemput kita secara individu lewat kematian. Tapi bisa saja Tuhan datang untuk mengangkat gerejanya. Disingkirkan dari masa di mana kesulitan itu memuncak. Dia lepaskan kita dari kemelut kesulitan yang lebih lagi mengerikan. Nah, kita perlu belajar agar kita itu menjadi
gadis-gadis yang menggambarkan gereja yang bijaksana. Bukan gadis-gadis yang bodoh menggambarkan gereja yang bodoh. Gereja yang bodoh adalah gereja yang cuma mau kejar materi. Orang percaya itu gereja yang bodoh. Ikut Tuhan, cuma mau cari berkat. Ikut Tuhan agar kita kaya. And then kalau sudah kaya mau apa? Kadang-kadang kita ini begitu dikayakan Tuhan, kita lupa daratan, kita mau atur semua, kita mau ambil alih semua. Sepertinya kita yang berkuasa. Kita lupa. Semua dari Tuhan. Itu terjadi karena kita tidak mau masuk di dalam proses belajar. Untuk terus duduk sebagai murid. Biar kita duduk, pikiran kita itu diisi dengan firman. Hati kita boleh terus diisi dengan firman. Saudara, kehancuran seorang raja pertama Israel yang bernama Saul karena kebodohannya, karena ketololannya, karena kebobrokannya. Dan itu dikatakan sendiri oleh sang nabi yang bernama Samuel ketika itu. Samuel berkata dengan jelas, dengan tegas, perbuatanmu itu bodoh. Kenapa? Dia raja betul berkuasa, tapi tidak punya hak untuk mengambil alih tugas pelayanan seorang nabi. Kadang-kadang di gereja ada orang-orang yang berkuasa, sehingga mengambil alih tugas yang bukan menjadi bagiannya. Saudara, Paulus berkisah di dalam surat Korintus tentang batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Baik oleh pendeta itu sendiri, baik oleh sang gembala, apalagi oleh jemaat. Kita sudah ada bagian jemaat, sudah bagian majelis, sudah bagian daripada gembala. Jangan sampai kita melampaui batas patok yang sudah ditetapkan. Nah, itu sangat mungkin ketika kita belajar. Karena ketika kita belajar, Bapak Ibu, kita jadi tahu, kita jadi paham, kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi tujuan daripada Tuhan. Kenapa kita harus duduk sebagai murid? Tidak sekedar menjadikan kita terus hidup dalam kebodohan, tapi tidak juga membuat kita untuk pinter. Beda belajar di sekolah sekuler. Memang kita sebagai orang tua bangga kalau anak-anak kita itu pinter. Mereka naik kelas dan memiliki ranking 1, 2, dan 3. Saudara, bangganya orang tua ketika anaknya dinyatakan selesai, dapat menyelesaikan kuliah, dan tiba pada waktu wisuda dan diumumkan di khayalak ramai yang hadir, anaknya itu lulus dengan predikat cum laude. Wah, pasti bangga. Namun dengarkan saya, di dalam kekristenan seorang murid bukan soal cum laude-nya, tetapi proses belajar apa telah membawa kita menjadi pribadi yang makin hari kita memahami apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan Allah, daripada Bapa yang ada di sorga. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin membacakan saudara Mazmur 85 ayatnya yang ke-8, Mazmur pasal 85 ayatnya yang ke-8. Mari saudara perhatikan baik, yang berbunyi sebagai berikut. Perlihatkanlah kepada kami. Oh maaf, salah. Ya, perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Dan berikanlah kepada kami keselamatan yang daripadamu. Nah, saudaraku, firman Tuhan ini berbunyi, perhatikanlah
kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Dan berikanlah kepada kami apa? Keselamatan. Di dalam doa ini, di mana pemazmur itu memohon tentang pemulihan orang Israel. Nah, biarlah diperlihatkanlah. Jadi proses belajar biarlah diperlihatkan kepada kami. Artinya mari kita memahami, mengetahui, ya, melalui Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa jikalau kita ada sebagaimana kita ada, keberadaan kita seperti ini, kita diberkati, itu adalah karena kasih setia Tuhan. Dan Tuhan dalam kasih setianya tidak hanya sebatas memberkati, tapi menjaga berkat itu dengan keselamatan yang daripada Tuhan. Mari kita belajar kepada mereka. Tokoh-tokoh yang harusnya tidak perlu mengalami kegagalan. Seperti saya sebut, Saul. Itu berbeda dengan anak mantunya Daud. Daud itu terus belajar. Sehingga saudara boleh melihat Mazmur Daud. Di dalam Mazmur begitu diwarnai dengan apa? Waduh, keinginannya, kesukaannya adalah apa? Taurat. Artinya Daud tidak pernah berhenti belajar. Mari kita belajar sekaligus mencintai. Apa yang diajarkan kepada kita yang tidak lain adalah apa? Niat baik Tuhan, maksud baik Tuhan untuk kita pahami. Tuhan tidak mau ada satu binasa, Bapak Ibu. Tuhan mau semua selamat. Marilah kita menjadi orang-orang yang tidak bertumbuh dalam kebodohan. Saya suka pakai istilah, tolong jangan yang bodoh kita sekolahin. Sebab kalau yang bodoh yang kita sekolahin, maka kemudian yang jadi pintar apa? Bodohnya Bapak Ibu. Saya banyak melihat orang Kristen bodoh. Begitu dibilang bodoh, marah, ngamuk lagi. Bukannya sadar, iya ya kenapa saya harus lakukan itu. Kenapa saya harus berbuat ini yang tidak boleh, yang tidak perlu aku perbuat. Orang yang belajar sungguh-sungguh akan firman, akan membawa dia menjadi seperti Kristus. Hasil belajarnya membuat dia makin lama makin taat, makin setia, makin rendah hati. Katanya konon padi yang berisi bukan berdiri gagah, tetapi makin merunduk. Nah ini proses yang namanya orang percaya yang berisi. Berisi apa? Ilmu Tuhan. Berisi apa? Kebajikan dari Tuhan. Berisi apa? Hikmat yang dari Tuhan. Berisi apa? Kearifan yang daripada Tuhan. Maka kemudian menjadikan dia orang apa? Yang tidak semena-mena, tapi makin rendah hati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam akhir daripada renungan firman Tuhan ini. Mari perhatikan Mazmur pasal yang ke-92. Mazmur 92 saya mau baca buat saudara sekalian. Di dalam ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam. Sebab telah kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalam rancanganmu. Mari kita perhatikan saudara. Dengan kita konsisten menjadi murid yang terus belajar, maka kita akan tahu, kita akan mengerti baik pekerjaan serta rancangan Tuhan yang begitu hebat dan luar biasa untuk saudara dan saya. Tetapi mereka yang mau belajar dan diajar, yang akan, maksud saya, mereka yang terus mau belajar dan diajar tidak akan terkungkung di dalam kebodohan, tetapi semakin mengerti tentang apa?
tentang rancangan yang daripada Tuhan, sebagaimana Mazmur 92 dikatakan, sebab telah kau buat aku bersukacita. Itu Tuhan yang buat. Karena apa? Perbuatan tangan Tuhan membuat aku bersorak-sorai. Inilah orang yang belajar karena dia tahu aku ada. Karena perbuatan tangan Tuhan, aku bersorak dalam sukacita ilahi. Betapa besar pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan. Yang sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bertumbuhlah menjadi orang yang tidak larut dalam kebodohan, yang harus mengalami tipu daya iblis, tipu daya dunia. Hanya kita terpuruk, terjerembab semakin dalam dan kita tidak bisa lagi keluar dari dalamnya. Belajarlah. Saya percaya saudara mau percaya Tuhan bukan untuk binasa. Yang setuju katakan amin. Saya percaya saudara mau percaya Tuhan agar kita bisa tinggal bersama dengan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai penutup renungan firman Tuhan di minggu kedua bulan Juli ini. Saya ambil dari kitab Nabi Hosea, pasalnya yang keempat ayat 6. Perhatikan, dikatakan dalam ayat ini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, oleh karena menolak pengenalan dan pengajaran. Saudara tahu nggak? Kita boleh percaya, tidak menutup kemungkinan berakhir dalam kebinasaan. Kalau kita terus menolak, akan apa? Akan proses belajar. Itu ada kemiripan dengan kita menolak proses untuk terus masuk di dalam pengenalan demi pengenalan. Saudara tahu nggak? Paulus bilang, semua ku anggap sampah dan kulupakan di belakang demi pengenalanku akan Yesus Kristus. Jauh lebih daripada segala-galanya itu. Agar apa? Agar aku bisa mendapatkan Yesus. Paulus jadi rasul bukan mendapatkan berkat Yesus, tetapi untuk dia mendapatkan Yesusnya. Menjadi bagian hidupnya. Maka kemudian dalam ayat lain Paulus katakan begini, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam hidupku. Jadi dia taklukkan seluruh keadaan keberadaan hidupnya di dalam otoritas ilahi dalam Yesus Kristus. Inilah hasil. Padahal Paulus itu sudah menjadi seorang yang pakar dan ahli. Namun ketika dia mau terus belajar dalam pengenalan, dia menemukan jiwa ilahi, hati yang ilahi, pikiran yang ilahi. Sebagaimana yang dia catat, yang kita bisa tahu melalui Filipi pasal 2 ayat 5. Yaitu, hendaklah dalam hidupmu bersama engkau dan saya menaruh pikiran Kristus yang terus mau belajar. Menaruh perasaan Kristus yang selalu mau taat. Proses belajar tidak akan membuat kita menjadi pemberontak. Saudara, hasil proses belajar kadang-kadang membuat saya prihatin. Kenapa tawuran anak-anak sekolah, mahasiswa. Coba, harusnya kita buat perbedaan. Kalau sama pertanyaannya, what is the difference? Harusnya beda. Murid sekuler dengan murid Kristus. Itu tampilannya beda. Cara pandangnya beda. Kerangka berpikirnya beda. Paradigmanya beda. Perasaannya beda. Kenapa? Dia punya pikiran yang ilahi. Dia punya perasaan yang ilahi. Kiranya firman Tuhan ini boleh membawa kita untuk terdorong mau terus masuk dalam proses belajar tanpa bosan, tanpa jenuh. Kiranya firman Tuhan ini boleh membawa kita dalam sebuah pencerahan.
kiranya firman Tuhan ini boleh memberikan pembekalan sebagai berkat dari Tuhan untuk boleh terus kita proses dalam perenungan yang lebih dalam. Tuhan kiranya menyertai, memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Haleluya. Amin. Saudara, kita sudah di akhir dari rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita semua, para jemaat yang di rumah masing-masing, kita berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena sampai saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan beribadah. Kami sudah selesai beribadah. Kiranya semua berkat firman Tuhan boleh menjadi rema dan berkat bagi setiap anak-anak-Mu. Bapak, sebelum kami selesai, kami mau berdoa bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Bapak, berkati mereka. Bapak, terus pegang mereka dan kuduskan dan teguhkan mereka. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga, anggota keluarga dari setiap anak-Mu yang saat ini berdoa bersama-sama. Mungkin ada yang mereka mengalami kelemahan tubuh, jasmani. Bapak, jamah mereka dengan kasih dan kuasa-Mu untuk memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Bagi mereka yang mengalami pergumulan, ada banyak anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan. Bapa, Engkau Tuhan yang selalu menyediakan berkat. Kiranya Engkau terus membukakan penyertaan dan menyediakan apa yang diperlukan oleh setiap anak-Mu. Tolong mereka. Berkati setiap keluarga dengan ikatan kasih yang dari Tuhan. Supaya setiap anak-anak mereka boleh taat kepada orang tua. Dan orang tua saling mengasihi bersama juga dengan anak-anak mereka. Justru di saat-saat ini Tuhan, biarlah keharmonisan rumah-rumah anak-anak Tuhan terjadi. Karena mereka adalah orang-orang yang berharap kepada-Mu. Kami berdoa bagi Ibu Gembala dan keluarga besarnya. Kami berdoa bagi setiap tim pengembalaan. Kami berdoa bagi setiap pengurus, setiap aktivis pelayan Tuhan, dan juga seluruh jemaat-Mu. Tuhan lindungi kami semuanya. Tuhan jauhkan kami dari bahaya virus corona ini. Bahkan kami berdoa bagi Indonesia Tuhan. Bahkan juga bagi dunia. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus sudah memegang kuasa di surga dan di bumi. Engkau memiliki rencana agung Tuhan dalam semuanya ini. Kami berharap kepada-Mu supaya kami semuanya ini boleh menikmati hari-hari yang baru. Sehingga Tuhan sendiri yang akan melenyapkan virus ini dari muka bumi ini, dari Indonesia. Kami berdoa bagi presiden kami, bagi wakil presiden kami, seluruh jajaran menteri kementerian, TNI dan Polri yang menjaga kestabilitas keamanan di Indonesia. Pakai mereka dengan jajarannya sampai kepada gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa dan semuanya Tuhan. Beri mereka kuasa-Mu supaya tetap bersatu di dalam menolong bangsa ini keluar dari krisis ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menutup rangkaian ibadah ini. Dan biarlah setiap anak-anak-Mu menerima berkat-berkat-Mu. Saudara-saudara jemaat GBI Kedamaian dimanapun engkau berada saat ini, biarlah Tuhan memberkati engkau. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta di dalam anaknya yang tunggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan
dan penyertaan dari Allah Roh Kudus. Ketiganya yang esa akan menyertai, melindungi kita semua dimanapun kita berada, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita gerejanya. Haleluya. Amin. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Mari bersalam-salaman dengan seluruh anggota keluarga. Saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.